Mengenal Eurofighter Typhoon, jet tempur yang dibeli Menhan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Austria pada Selasa 20 Oktober 2020. Diberitakan Kompas.com Jumat 16 Oktober 2020, rencana kunjungan tersebut diketahui melalui surat Menteri Pertahanan nomor 241/M/2020 yang ditandatangani Prabowo pada Kamis 8 Oktober 2020. Surat tersebut merupakan balasan kepada Menhan Austria Claudia Tenner berkenan dengan minat Indonesia membeli jet tempur Eurofighter Typhoon bekas Angkatan Udara Austria. Dalam pemberitaan salah satu media Austria, Kronen Zeitung Selasa 13 Oktober 2020, Prabowo dan Claudia disebut akan menggelar pembicaraan mengenai pembelian Eurofighter Typhoon. Sebelumnya, Prabowo telah mengajukan penawaran pembelian 15 pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon pada 10 Juli 2020. Mengenal Eurofighter Typhoon dikutip dari laman resmi Eurofighter. Jet tempur Eurofighter Typhoon merupakan hasil kerjasama dari 4 negara Eropa, yaitu Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Konstruksi purwarupa pertama dari Eurofighter Typhoon dimulai pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1994 DA1 dan DA2 Eurofighter Typhoon melalui uji coba penerbangan pertamanya. Pada tahun 1997 tes penerbangan yang ke-500 diadakan di Menzing, Jerman, disusul dengan serangkaian tes berikutnya seperti uji senjata, kapasitas bahan bakar, kecepatan supersonik, dan lain-lain. Pada tahun 2023, Eurofighter Typhoon secara resmi memulai misi operasionalnya di 4 negara produsen pesawat tersebut. Pada tahun 2007, Austria menjadi negara pertama di luar negara produsen yang membeli pesawat ini, disusul Arab Saudi pada tahun 2008. Misi tempur pertama Eurofighter Typhoon berlangsung di Libya pada 21 Maret 2011 sebagai bagian dari operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu, Royal Air Force Inggris yang mengoperasikan Euro Typhoon berhasil mencatat waktu terbang 3.000 jam selama 6 bulan. Sampai saat ini, lebih dari 550 unit Eurofighter Typhoon telah diproduksi untuk 7 negara, yakni Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, Austria, Oman, dan Arab Saudi. Pesawat tempur ini mencatat total waktu terbang 584.000 jam dengan daerah operasi di Eropa, Atlantik Selatan, dan Timur Tengah. Spesifikasi pesawat kecepatan maksimum Mach 2, thrust 90 kN, panjang pesawat 15,96 meter, ketinggian maksimal 16,764 km. Masih dari sumber yang sama, konstruksi rangka pesawat Eurofighter Typhoon disebut menggunakan bahan komposit mutakhir agar tidak mudah terdeteksi radar sekaligus menciptakan rangka yang kokoh. Hanya 15% permukaan pesawat yang menggunakan bahan logam. Membuat pesawat Eurofighter Typhoon berfungsi dengan baik untuk operasi senyap dan terlindungi dari deteksi radar. Material yang digunakan antara lain karbon fiber, aluminium lithium, titanium, glass reinforced, plastik, dan aluminium casting. Di sektor mesin, Eurofighter Typhoon menggunakan mesin jet kembar Eurojet yang mampu menghasilkan daya dorong thrust 90 kN. Berkat mesin ini pula, Eurofighter Typhoon mampu mencapai kecepatan supersonik dalam waktu lebih lama. Mesin ini juga diklaim tahan lama, yakni 1000 jam terbang tanpa perlu perawatan. Euro Typhoon juga dilengkapi dengan sensor mutakhir yang mampu mengintegrasikan dan memutakhirkan data pertumbuhan secara real time. Pesawat ini juga dilengkapi dengan PIRET infrared sensor yang diklaim mampu mendeteksi dan melacak banyak target bergerak. Untuk urusan tempur, Eurofighter Typhoon dipersenjatai dengan short range air-to-air missile dan Moser Cannon kaliber 27 mm. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi Beyond Visual Range air-to-air missile yang diklaim memberi keuntungan lebih dalam duel udara. Dilansir dari globalsecurity.org, Eurofighter Typhoon juga dinilai memiliki sejumlah keunggulan saat melakukan misi tempur, meliputi air interdiction, mampu menjatuhkan muatan besar dari jarak jauh, baik pada waktu siang maupun malam. Close Air Support, kemampuan untuk tetap menjalankan misi dalam jangka waktu yang lama. Rangkaian sensornya yang canggih memungkinkan koordinasi baik dengan komandan darat dan identifikasi target individu.
suspension of enemy air defense, kombinasi akurasi, navigasi yang tepat, sensor onboard yang sangat canggih, dan senjata mutakhir, memastikan penargetan yang efektif terhadap pertahanan udara musuh, maritim, tech, mode radar khusus, dan data link memungkinkan Eurofactor Typhoon beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari kekuatan ofensif. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Austria pada Selasa. Diberitakan Kompas.com pada Jumat, rencana kunjungan tersebut diketahui melalui surat Menteri Pertahanan nomor 241-M-2020 yang ditandatangani Prabowo pada Kamis. Surat tersebut merupakan surat balasan kepada Menhan Austria Claudia Tenner berkenaan dengan minat Indonesia membeli jet tempur Eurofactor Typhoon bekas Angkatan Udara Austria. Dalam pemberitaan salah satu media Austria, Kronen Zeitung pada Selasa, Prabowo dan Claudia disebut akan menggelar pembicaraan mengenai pembelian Eurofactor Typhoon. Sebelumnya, Prabowo telah mengajukan penawaran pembelian 15 pesawat jet Eurofactor Typhoon. Dikutip dari laman resmi Eurofactor, jet tempur Eurofactor Typhoon merupakan hasil kerjasama dari 4 negara Eropa, yaitu Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Konstruksi purwarupa pertama dari Eurofactor Typhoon dimulai pada 1989. Kemudian pada 1994 DA1 dan DA2 Eurofactor Typhoon memulai uji coba penerbangan pertamanya. Pada 1997 tes penerbangan yang ke-500 diadakan di München, Jerman, disusul dengan serangkaian tes berikutnya seperti uji senjata, kapasitas bahan bakar, dan kecepatan supersonik. Pada 2003, Eurofactor Typhoon secara resmi memulai misi operasionalnya di 4 negara produsen pesawat ini. Austria menjadi negara pertama di luar negara produsen yang membeli pesawat ini, disusul Arab Saudi. Misi tempur pertama Eurofactor Typhoon berlangsung di Libya pada 21 Maret 2011 sebagai bagian dari operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu, Royal Air Force Inggris yang mengoperasikan Eurofactor Typhoon berhasil mencatatkan waktu terbang 3.000 jam selama 6 bulan. Sampai saat ini, lebih dari 550 unit Eurofactor Typhoon telah diproduksi oleh 7 negara, yakni Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, Austria, Oman, dan Arab Saudi. Pesawat tempur itu mencatat total waktu terbang 584.000 jam dengan daerah operasi di Eropa, Atlantik Selatan, dan Timur Tengah. Spesifikasi pesawat: kecepatan maksimal Mach 2, 190 kN, panjang pesawat 15,96 meter, ketinggian maksimal 16,764 km. Masih dari sumber yang sama, konstruksi rangka pesawat Eurofactor Typhoon disebut menggunakan bahan komposit mutakhir agar tidak mudah terdeteksi radar, sekaligus menciptakan rangka yang kokoh. Hanya 15% permukaan pesawat yang menggunakan bahan logam, membuat Eurofactor Typhoon berfungsi dengan baik untuk operasi senyap dan terlindung dari deteksi radar. Material yang digunakan antara lain karbon fiber, aluminium, lithium, titanium, glass reinforced plastik, dan aluminium casting. Di sektor mesin, Eurofactor Typhoon menggunakan mesin jet kembar Eurojet yang mampu menghasilkan daya dorong 90 kN. Berkat mesin ini pula, Eurofactor Typhoon mampu mencapai kecepatan supersonik dalam waktu yang lebih lama. Mesin ini juga diklaim tahan lama, yakni 1000 jam terbang tanpa perlu perawatan. Eurofactor Typhoon juga dilengkapi dengan sensor mutakhir yang mampu mengintegrasikan dan memutakhirkan data pertempuran secara real-time. Pesawat ini juga dilengkapi dengan Pirate Infrared Sensor yang diklaim mampu mendeteksi dan melacak banyak target bergerak. Untuk urusan tempur, Eurofactor Typhoon dipersenjatai dengan short-range air-to-air missile dan Mauser cannon kaliber 27 mm. Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi Beyond Visual Range, air-to-air missile yang diklaim memberi keuntungan lebih dalam duel udara. Lansir dari globalsecurity.org, Eurofactor Typhoon juga dinilai memiliki sejumlah keunggulan saat melakukan misi tempur, meliputi air interdiction, mampu menjatuhkan muatan besar dalam jarak jauh, baik pada waktu siang maupun malam, close air support, kemampuan untuk tetap menjalankan misi dalam jangka waktu yang lama. Rangkaian sensornya yang canggih memungkinkan koordinasi yang baik dengan komandan darat dan identifikasi target individu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng pada channel Zona Dunia, karena video saya dan narasinya bersumber pada channel tersebut. Dan terima kasih atas supportingnya terhadap Abbasu Channel. See you.